mau pergi haji, kemudian mampir di Malaka, kemudian dibilangi oleh ayahnya cari tanah yang seperti ini gitu, dikasih tanah, cari tanah yang seperti ini. Ternyata tanah yang persis yang dibawai oleh ayah itu ada di sini, sehingga beliaunya membuat lagi di sini. Dan masjid itu terus istilahnya karomahnya Mbah Sunan Giri, terus akhirnya bisa muter namanya. Gitu. Bisa jadi Surputes ini tadi salah satu informasi yang penting juga. Paling nggak ingat ada orang yang pengen punya keturunan kok belum punya, belum dikaruniai, ya tawasul kepada Mbah Sunan. Dan alhamdulillah Mbak, saya sudah punya anak 2, istrinya 1 Mbak. Oh, tak kira istrinya juga 2. Nah, jangan Mbak, jangan ditunjukkan paci yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Surputers, salam seruput sih, Mbah. Monggo. Monggo, Mbah. Sebentar. Alhamdulillah. Nah, ini janji Cak Mus kemarin kan habis sambang ngopi ke makam Raden Ainul Yakin Mbah Sunan Giri. Cak Mus kan kemarin nanti akan ngopi budaya dengan juru kuncinya. Beliau ini salah satu juru kunci dan masih nasabnya bersambung dengan beliau Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Beliau ini bernama Mbah Ainul. Nah, Mbah Ainul Yakin, beliau sudah ngasih bocoran beliau ini keturunan 18 dari Insya Allah menurut mbahnya ada tertulis tercatat beliau ini keturunan ke-18 Mbah Raden Ainul Yakin. Dan salah satu, kenapa saya ngomong salah satu juru kunci, karena di sini juru kuncinya kurang lebih 13, ya. Ada 13. Nah, beliau ini salah satunya dan beliau juga yang termasuk yang sepuh gitu. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Nah, ini Surputers mau nanti diceritani Mbah, didongengi. Nah, ini info-info. Kemarin Cak Mus sudah sambang ngopi, sudah mereview tempat Mbah, berziarah juga. Ke makam beliau. Nah, ini sejarah. Ini mungkin banyak sudah yang tahu sejarah tentang beliau, mungkin kiprah beliau dan awal kenapa lah. Ini mungkin yang langsung aja Mbak. Kalau dari kemarin sudah Cak Mus sudah jelaskan. Lah, ini Mbak. Nama beliau ini kan banyak Mbak. Istilahnya jejulukan beliau ini. Itu bisa diulas nggak Mbak? Kenapa Mbah Raden Ainul Yakin itu namanya banyak? Itu sejarahnya gimana Pak? Salah satu di antara nama beliau adalah Joko Samudro. Joko Samudro itu karena apa? Karena waktu beliau lahir itu tidak disukai oleh ayahandanya, yaitu Minak Sembulu. Nah, itu karena apa? Padahal dulu itu putrinya atau ibunya Mbah Sunan Giri ini disembuhkan oleh suaminya atau ayahnya Mbah Sunan Giri. Jadi dulu itu anaknya Dewi Skardado itu sakit tidak sembuh-sembuh, bahkan tabib manapun itu disuruh menyembuhkan tidak ada yang bisa. Kemudian buat sayembara, sopo bae sing iso nyembuhno anakku tak dadekno mantu. Gitu. Sayembara Mbak. Nah, kemudian Mbah Sunan Ampel ini Raden Ishak Maulana Ishak itu tampil karena dia berada di sekitar situ waktu itu, kemudian tampil begitu tapi disembuhkan. Begitu disembuhkan, ya mau tidak mau harus menepati janji si raja ini tadi.
Tapi kadang di situ, kadang ditinggal keliling Berdakwah, untuk ya. berdakwah. Akhirnya kemudian hamil sampai singkatnya sampai melahirkan Nggih. Mbah Ainul Yakin ini. Nah, Nah, terus karena hasil ramalan para peramalnya raja ini, itu mungkin ini suatu saat anak ini akan jadi orang besar. Nah, raja khawatir jangan-jangan nanti kerajaannya diambil alih. Maka anak ini dilarutkan atau dilarungkan ke laut dengan dikasih peti, nggih. dianukan ke laut. Nah, di situ kan turun bangun, makanya dijuluki Joko Samudro itu oleh Mbah Nyai Ageng Pinate, karena di situ di tengah laut ditemukan oleh Mbah Nyai Ageng Pinate yang ada di Gresik. Nggih. Itu saudagar besar. Nah, waktu itu berlayar ketepatan ada lihat peti ambang, nah, Nggih. diambil ternyata bayi. Gitu. Iya, Ini bayi itu laki-laki. tadi berarti kerajaan di mana, Mbak? Kerajaan Di mana itu Blambangan. Belambangan. Oh, Iya, Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi aslinya turun sana kan? Iya. Oh, Mbak Sunan Giri. Iya. Dari makanya kan gini, Mbak, kalau orang Gresik kan makanya ada istilahnya isun gitu. Itu kan Iya, bahasa masih ya, ada. oseng ya. Kan? Iya, Isun oseng. itu berarti kan ada, berarti Nah, mungkin ada sejarahnya di ya, sana. mungkin ada kaitannya. Kaitannya isun. Dari wong Jawa ambu-ambu. Ambu-ambu Banyuwangi Banyuwangi, bahasa oseng. iya. Oh, jadi dibuang, Di ditemukannya tengah Ageng laut, Pinate. Ageng Pinate kemudian diasuh oleh beliaunya. Terus dinamain Joko Samudro Joko itu, Mbak. Samudro. Oh. Jadi kalau sekarang dinamakan ini, Mbak, ya, apa namanya? Gelora itu. Gejos ya, Gelora Joko Gejos, Samudro itu. ya, Itu mungkin berarti nama ngalah kecilnya. berkah, ya. Nama kecilnya sebelumnya. Terus, Mbak, akhirnya berganti nama itu gimana, Mbak? Setelah Ya kalau Mbak Ainul Yakinnya itu ya nama dari Syekh Maulana Ishak itu sendiri yang gitu. Terus kok ada Terus juga ada Raden bisa- Paku itu, Mbak? ya mungkin karena kokohnya beliaunya dalam memperjuangkan segala sesuatu, baik dia dalam pemerintahan terkenal istilahnya saking kuatnya beliaunya itu sampai tidak ada yang Raden Paku. Raden Paku. Jadi Raden Raden Paku, Joko Samudro, Raden Ainul Yakin itu ya satu orang. Iya, satu orang. Namanya banyak. Karena Paku itu kokoh itu beliau itu. Sunan Giri ya kan tempatnya di Sunan Giri Sunan Giri karena ini Giri itu gunung. Giri Bahasa itu artinya Sanskerta. Sanskertanya gunung. Dari dulu Giri. memang di sini tuh namanya Iya, Giri, Mbak. Iya. Kalau informasi nih, Surputer. Jadi ini kan kita di makam. Nah, Mbah Sunan Giri. Kalau kerajaan dan pesantrennya awal yang sampai bisa lihat di Sambang Ngopi yang di Giri Kedaton itu, Mbak, ya. Iya, Itu awalnya ya di Kedaton sana. awalnya di itu. sana. Iya. Kemudian Kerajaannya juga di sana, Mbak. sana, kemudian beliaunya mau pergi haji, kemudian mampir di Malaka, kemudian dibilangi oleh ayahnya cari tanah yang seperti ini gitu. Nggih. Dikasih tanah. Nggih. Cari tanah yang seperti ini. Ternyata tanah yang persis yang dibawai oleh ayah itu ada di sini, sehingga beliaunya membuat lagi di sini. Gitu. Dan masjid itu juga dari Mbah Buyut saya yang buat itu juga ada yang pertama itu Sunan Giri, kemudian pelanjutannya itu Mbah Haji Yakub. Mbah Haji Yakub di situ, masuk beliau. iya, Oh, masjid yang di masjid sebelah yang sana, Pak. di situ nanti kalau dilihat ada tulisannya Yakub, Haji Iya, Yakub iya. gitu. Itu masih Mbah Buyut. masih ada bangunan aslinya, Mbak. Iya. Oh, gitu, Mbak, ya. Jadi istilahnya karena dikasih oleh ayahnya akhirnya nyari lagi di sini, didirikan lagi pesantren. Oh ya, Mbak. Terus ini, Mbak, kan kalau saya baca lagi sejarah, Mbak, dalam dulu pernah diserang oleh pasukan Majapahit, Mbak. Itu kan Mbah Sunan Giri kan salah satu karomahnya itu kan cuma nyebar pasir itu, Mbak. Terus Samping bisa- itu
Di samping itu Nggih. ada naga di situ. Nah, itu maknanya Nah, apa, Mbak? Kok dulu identik itu gitu loh? makanya kebanyakan katanya Nggih. orang Giri itu nggak boleh apa itu miara angsa. Angsa. Nggih. Nah, Banyak angsa nih, Mbak. banyak. Nggih, ini orang Lu Jawa. banyak sarana akeh. Nah, niku gimana Nah, Mas caranya? angsa itu pasukannya dari Majapahit, kemudian diserang oleh naga, ular naga itu. Nggih. Kalah. Jadi Makanya- naga itu memang sejarahnya gitu. Iya. Oh, jadi kalau Ada orang naga di situ itu Iya, dua. dibangun lagi. Katanya kemarin itu masih diperbaiki, istilahnya itu kan sudah rusak. Iya. Terus kemarin tuh Dipugar nggak tahu, kembali. dikembalikan seperti semula. Dulu itu ada 2 naga sih. nggih. Kalau di pas Sekarang- tangga itu kalau sampai Nggih, tadi kan lihat, tadi nah, dulu dibahas lagi dulu. Itu sebagai identitas, Mbak. Iya. Dulu naga itu apa, Mbak? Apa ngapunten, Mbak, itu pasukan gaibnya, Mbak. iya, Oh, istilahnya jin. jinnya, Mbak, pasukan Iya, santrinya. pasukan. Lah kalau keris kalau munyeng itu, Mbak, Ada, ada, Mbak ya? ada di dalam. Di dalam. Itu bukan berarti sanepo, Mbak. Kalau kata dia ngomong itu memang ada wujudnya, Mbak. Ada, Kerisnya. ada. Itu maknanya apa sih, Mbak? Kalau munyeng itu. Kalau munyeng itu kan dulu itu nganukan pena seperti pena. Kemudian dibuat anuan terus terus istilahnya karomahnya Mbak Sunan Giri Nggih. terus akhirnya bisa muter namanya. Oh. Jadi bentuk kerisnya keris tambah, bukan Iya. bukan pena kan, Mbak? Bukan. Cuman dinamai Iya, keris akhirnya. kolom. Iya. Itu. Itu. Nah, ini kita sudah tahu jadi keris kolom munyeng ini termasuk. Berarti ini itu kalau Terus dimunculkan apa? Pas bulan tertentu aja, Mbak. ya nggak pernah dimunculkan. Terus disimpan di dalam. Oh, disimpan aja. Iya. Kayak mungkin kalau pas lagi misalkan Oh, kalau enggak, di enggak ada. keraton mana kan dikeluarkan, Mas. Enggak, ada, Pak. enggak ada. Cuman pasti fisiknya masih ada di dalam, Mbak. Ada. Jadi itu Terus- tadi, Mbak, istilahnya kayak apa ya? Sejarah itu tadi kenapa kok identik dengan naga itu karena itu dulu pasukannya Mbak Sunan ketinggalan Majapahit. Ya, gaib. Pasukan Kemudian- gaibnya loh. Ngerti nggak ada pace? Nggih, pace, Mbak, di Nah, belakang. pace yang seperti ini. Nah, ini pace itu kebanyakan orang Nggih. yang belum punya keturunan Nggih. itu ngalap barokah. Jadi Oh. ngalap berkah ya. Nggih, ngalap tidak, berkah. tidak minta Nggih, nggih, ya. nggih, tawasul. ya. Makanya orang-orang yang minta ke sini, Mbah, minta pace atau mengkudu. Nggih. Saya belum punya keturunan. Nggih. Ya. Tapi saya bilang, tapi ini istilah perantara. Nggih. Bukan ini yang menyebabkan, tapi Allah. Jadi Nggih. kalau sampean mintanya kepada Allah, tawasulnya nggone Mbah Sunan Giri, mugi-mugi kula lantaran mengkudune Mbah Sunan niki enggal diparingi keturunan. Jadi saya sampai jangan salah ya. Nggih, Jangan nggih. minta ke Mbah Sunan, tapi Ya. mintanya kepada Allah lantaran Mbah Sunan. Jadi Ini istilahnya harus dibenarkan nah, itu, iya Mbak, biar betul. biar Biar tawasul lurus terus anu lurus. iya. Dikira nanti Soalnya- mintanya ke Mbah Sunan. Nah, Nah, ini- jangan sampai salah anuan. Wah, minta opace Mbah Sunanku anu. Nah, nanti Wah, itu Salah kalau kayak gitu kurang persepsi ya, adab, Giri. Mbak. Kan dikira dodolan pace. Nah, iya. Bukan. Ini maaf, Mbak, ini tonya di mana, Mbak? Di belakang. Itu Oh, sana, di situ. dari sana. Dulu saya ingat masih kecil tuh di kan sebelum bibu itu kan Nah, ada bagi di kalau belakang di itu. belakang itu biasanya keturunan. Sampean apa itu kira-kira Nggih. dua anak piro. Nah, ambil pace yang di belakang itu dibuka. Kalau isinya 2 berarti sama anaknya 2. Saya seperti itu. Oh, begitu biasanya ya. Kalau 10, wah anak 10. Wah, itu ya. Itu juga pas khasiatnya. ada. Wah, itu Khasiatnya. menariknya tuh. Khasiatnya pace. gitu. Iya, memang ini, Mbak, ini pakai salah Itu satu juga informasi Surputer. salah satu bentuk karomahnya Mbak Sunan ini. Nggih, nggih, nggih. Karomahnya. Subhanallah, Mbak. Masya Jadi Allah. kalau kekasih Allah meskipun beliau sudah wafat pun masih menyebarkan bisa manfaat. memberi manfaat, bisa memberi kehidupan kepada masyarakat Masyarakat. sekitar. Saat ini kalau nggak ada Mbak Sunan, apa ono wong dodol-dodol. Nggih, nggih. Nah, adanya Mbak Sunan, makanya saya kalau ada orang di sini
sampean kalau jangan salah berdoa, jangan salah memohon. Ini harus lebih ditekankan lagi, terutama ini tadi Mbak ya. Iya. Kalau orang keturunan ke sini Mbak, saya padahal ini cuma perantara saja. Iya, perantara. Tetap yang mengabulkan. Karena karomahnya Mbah Sunan ini itu hanya. Tapi kalau yang belum nikah bisa jodoh juga Mbak. Dialog gitu. Ya Mbak, bukan itu anak toh ya. Ya enggak, maksudnya kan kalau Suruputers ada sendiri. Oh, ada sendiri gitu. Atau panci sebelah mana lagi Mbak? Ada khususianya. Panci sebelah sana untuk keturunan, ini untuk nebak anak. Kalau belum keturunan. Tapi alhamdulillah Mbak, saya sudah punya anak 2, ya, istrinya 1 Mbak. Oh, tak kira istrinya juga 2. Nah, jangan Mbak, jangan ditunjukkan panci yang itu. Iya, jadi alhamdulillah. Oh, itu informasi. Ya, bisa jadi Suruputers ini tadi salah satu informasi yang penting juga. Paling enggak ingat ada orang yang pengen punya keturunan kok belum punya, belum dikaruniai. Ya, tawasul kepada Mbah Sunan. Dan yang pasti itu tadi warningnya jangan sampai minta Mbah Sunan. Oh iya, jadi tawasul istilahnya orang mau ketemu pejabat, entah itu Pak Presiden atau Gubernur, kan mulai ajudannya dulu. Nah, kalau enggak gitu kan enggak bisa ketemu. Ya, Mbah, kan itu Mbah Giri kan pendiri kerajaan Giri Kedaton, Mbah. Itu pemerintahannya itu sampai ke berapa, Mbah? Kalau jenengan ini, Mbah Giri pertama, 2, 3, 4 atau saya berapa sampai kerajaannya Woto? Mungkin sampai ke-4 cuma. Ke-4 saja, Mbah. Itu Mbah, setelah itu sudah enggak ada lagi. Keturunannya. Terus ganti Pusponegoro itu. Oh, jadi setelah keempat bupati yang pertama itu. Makanya jadi keturunannya sampai 4 kerajaan Giri Kedaton itu setelah itu berganti ke Pusponegoro. Jadi kerajaan Gresik. Gitu. Nah, ini Mbah, ini kalau sejarah karena ini tadi yang unik Mbah. Kalau mungkin di sejarah sudah banyak lah. Lahirnya tanggal bulan berapa, bahkan maka ini tadi kan yang sampai Paci ini belum tahu di sini lah. Kalau ini Mbak, ya amit nun saya Mbak, kan jenengan sudah berapa lama Mbak kalau sudah menjadi juru kunci? Kalau saya ya baru saja masuk sininya, karena apa? Karena saya melalang buana. Wah, melalang buana. Bukan, maksudnya sudah berapa tahun Mbak? Ya, paling 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun. Ya. Tapi banyak yang lama. Tapi saya itu tetap waktu itu saya menjadi pemantau, istilahnya pendiri perkumpulan juru kunci itu jenengan loh. Iya. Ya. 2016 kalau nggak salah. Baru saya dirikan itu. Tapi bapak jenengan Mbah juga dulu. Iya. Dulu itu malah jadi satu. Mbah Haji Mahmud itu ngurusi di masjid, yang ngurusi di makam. Oh gitu. Perkumpulannya. Nah, jenengan selama jadi juru kunci pernah nggak Mbak? Dimimpin beliau atau dihadirin beliau? Diwejang atau gimana? Pernah nggak? Belum pernah Mbak. Belum pernah Mbak. Kayak mungkin di sopo atau gimana? Belum ngembong-ngembong. Oh, nah takutnya membo-membo Mbak. Ya. Nah, paling iya, ini lagi salah. Takutnya kan gini Mbak, biasanya kan ada yang ziarah ke sini kan, takutnya disalahgunakan itu. Yang paling enggak inilah, yang paling penting pesannya Mbak tadi, jangan minta ke beliau, tapi dengan tawasul. Sejarahku, nama tadi sudah diulas, keris pun masih ada cuma di dalam. Oke, gini aja Mbak, yang terakhir, kata-kata Mbak, pesan-pesan untuk cucu-cucu Mbak. Cucu-cucu orang Gresik, orang lain, pokoknya gimana pesan-pesan untuk umum Mbak, tidak hanya kenapa Mbak pesan? Saya dari guru saya, kiai saya, Mbah Yai Fatih Langitan. Oh, itu guru saya. Makanya saya tidak mau di sini dulu karena dulu itu belum boleh ikut di sini. Nah, kemudian waktu itu terus kemudian sampai ke putranya Mbah Kiai Ubaidillah Fakih itu sing penting teng mriki niku ngawula nanggone Mbah Sunan. Ngawula itu ya wis menjadi apa ya? Pesuruhnya Mbah Sunan. Maksudnya pesuruhnya Mbah Sunan itu, wah Mbah Sunan wis meninggal, wafat kok. Dadi
Delok pesuruh, bukan seperti itu. Kita banyak berziarah. Pertama, kita terima sebagai tamu, itu kan kita harus menghormati tamu. Nah, ikramu dhaif. Nah, kemudian memperlakukan orang yang minta doa, ya saya ikut doakan. Bukan saya itu orang bersih, tapi kita itu namanya manusia saling tolong menolong. Berdoa itu juga merupakan tawasul kepada Allah. Mudah-mudahan ziarah ke sini itu apa yang menjadi maksud dan tujuannya bisa tercapai, terkabulkan. Itu saya kadang itu nangis sendiri. Karena apa? Saya masih seperti ini. Kadang orang itu minta doa. Itu rasanya ya apa ya? Saya itu mosok ojo sampai saya itu apa ya? Istilahnya menyombongkan diri. Jadi mari kita jaga iman itu, kita jaga. Jangan sampai jangan sampai menyombongkan diri. Kita harus rendah hati. Jadi orang itu harus rendah hati. Seperti kalau bisa seperti padi, tambah tua tambah merunduk karena tambah berbobot isinya itu. Orang itu juga harus seperti itu. Kedua, sabar gampang. Awakmu sabar gampang diucapkan, tapi angel. Saya sudah sering menerapkan, masya Allah. Kadang itu langsung iya, sabar itu angel. Jadi kita itu kalau apalagi kalau ada hal-hal yang sing menyakitkan hati, masya Allah, kita harus tekan nafsu kita, jangan sampai amarah itu dikeluarkan. Kita ini kemana pesen jadi sabar. Itu yang paling poin utama, sabar Mas. Iya, gampang diucapkan, berat dilaksanakan. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi sekilas cerita yang menurut Cak Mus sih sangat penting sih. Kalau untuk sejarah sudah banyak berseliweran di mana-mana, tapi ini poin-poin penting tadi yang belum pernah diungkap, mulai dari Pace, dari tadi segala macam, bahkan biasanya secara namanya beliau itu siapa itu tadi sudah dijelaskan sama beliau. Nah, kalau kata-kata terakhir dari Cak Mus itu intinya kan saya mengutip hadis itu kan anfa'um linnas kan, khairun nas anfa'um linnas. Lah inilah salah satu contoh ya Mbah Sunan Giri. Bermanfaatnya bukan ketika beliau masih hidup, sampai beliau meninggal wafat pun masih bermanfaat. Manfaatnya dirasakan. Tidak hanya dari sekitar sini, Baliatin banyak dari Madura, dari Sumatera, bahkan di sini alirannya apapun jadi satu. Satunya dzikir la ilaha, satunya itu jadi satu tanpa mengirim wah saya apa. Beliau sudah meninggal tapi bisa memanfaatnya itu merasakan semua. Dari kaum istilahnya orang sini, dari luar itu merasakan semua. Ini benar-benar anfa'um linnasnya ini kita rasakan semua. Nah itu. Jadi kita contoh apa ya, selain itu perjuangan beliau tadi itu dan disampaikan beliau tadi sampai kekukuhannya Raden Paku dan lain sebagainya. Ya itu aja dulu ngopi budaya kali ini, menarik lah kalau kita mungkin bisa jadi referensi. Mungkin kalau kamu cari Pace ya, terutama Rinio, nanti bisa ketemu Mbah ini, nanti bisa diarahkan. Tapi ingat, mintanya tetap selalu kepada Allah. Wis gitu aja dulu dari Cak Mus ngopi budaya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi informasi yang istilahnya membuka lah sampean tadi, biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Salam seruput, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.